Kejadian ini tuh terjadi ketika aku dan saudaraku pergi untuk merayakan ulang tahun ayah setelah kematiannya seperti yang kami lakukan biasanya. Kami minum bir dalam jumlah yang cukup banyak dan berbicara dengannya seolah-olah dia masih ada di sana. Kuburan di Res ini cukup reot, sangat kumuh dan tidak terawat, kecuali oleh mereka yang berkunjung untuk berduka atau mengunjungi keluarga yang telah tiada. Jadi, kami juga menghabiskan waktu untuk membersihkan sekitar kuburan seperti yang selalu kami lakukan. Tak terasa, hari yang mulai siang beranjak sore, dan kami masih duduk di antara kuburan ayah sambil bercerita tentang beliau saat masih hidup. Berbicara tentang betapa hebatnya dia meskipun terkadang didikannya sangat keras. Tetapi beliau sangat peduli dan perhatian setiap salah satu dari kami jatuh sakit. Tetapi jika dia diberikan minum bir, dia akan mulai berbicara omong kosong sampai tidak sadarkan diri. Cerita adik laki-lakiku kepada kami hingga membuat kami tertawa. Dan saat itulah kami menyadari bahwa ada ketukan drum kecil dari kejauhan. Kami bertiga tampak membeku pada saat yang sama sebelum kakak laki-laki saya berkata, "Kita harus pergi dari sini." Nenek biasanya menceritakan kepadaku kisah-kisah tentang drum hantu ini. Cerminan dunia yang terlupakan dan sangat sial bagi mereka yang bertahan dan mendengar terlalu lama ketika suara drum itu mulai. Jadi, aku dan saudara-saudaraku segera mengumpulkan barang-barang kami dan mulai berlari menyusuri jalan setapak kembali ke rumah reservasi kecil kami. Jaraknya hampir 1 mil dari kuburan ke rumah dan tidak ada seorang pun dari kami ingin berlama-lama. Ada keheningan yang dalam dan tak terelakkan di sekitar kami. Tidak ada suara alam yang seharusnya terdengar dari daerah yang cukup berhutan ini. Bahkan, nyamuk-nyamuk tampak terdiam dan menghilang saat suara genderang itu semakin keras. Terdengar samar-samar dan halus pada saat yang bersamaan. Mendengar hal ini, kami memutuskan persetan dan mulai berlari dengan kencang. Teriakan-teriakan mulai bercampur menjadi klimaks kebisingan saat kami menerobos perpohonan dan berlari ke rumah kami, mengunci pintu untuk keselamatan. Malam itu kami semua masih berkumpul dan gelisah. Ada ketukan di jendela dan adik laki-lakiku pergi untuk melihat dan mencari tahu apa yang terjadi. Tetapi kakak laki-lakiku mencengkram bahunya dan menariknya kembali dengan ekspresi marah. Dia berkata, "Dasar bodoh, lihat saja mereka dan mereka akan mengenali wajahmu." Nenek selalu memperingatkan kita tentang roh-roh ini. Mereka jahat dan suka mengutukmu. Jadi, kami semua duduk dan terdiam di ruang tamu. Rasa takut yang mencengkram membuat kami saling memandang dengan mata lebar penuh kekhawatiran. Tidak ada yang berani berbicara, seolah kata-kata kami bisa memanggil roh itu kembali. Malam semakin larut dan ketukan di jendela tak kunjung berhenti. Kakak laki-lakiku dengan keberanian yang tersisa akhirnya berbicara. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Kita harus melakukan sesuatu. Kami semua tahu apa yang dia maksud. Nenek kami selalu bercerita tentang menangkal roh-roh jahat. Dan kami harus mencoba semua yang kami tahu. Kami mulai mencari-cari barang-barang yang bisa kami gunakan. Seperti bawang putih, garam, bahkan cermin kecil yang pernah diberikan nenek sebagai jimat pelindung. Kami menaburkan garam di sekitar jendela dan pintu, berharap itu akan menghentikan roh-roh tersebut. Kakak laki-laki saya menggantungkan cermin kecil di depan pintu, mengatakan itu mungkin bisa memantulkan roh jahat kembali ke dunia mereka. Kami duduk di tengah ruangan, membentuk lingkaran dan berdoa agar ketukan ini berhenti dan kami bisa pergi tidur dengan tenang. Namun, ketukan itu semakin keras, seolah-olah mengejek usaha kami. "Mungkin kita harus pergi ke dukun," bisik adik laki-lakiku. Tapi kakak laki-lakiku menggeleng. "Kita tidak bisa keluar sekarang. Kita harus bertahan sampai pagi." Ketika matahari mulai terbit,
Kutukan itu akhirnya berhenti. Kami menghela nafas lega, tetapi kami tahu ini belum berakhir. Hari itu, kami pergi ke dukun di desa sebelah. Dukun itu seorang wanita tua dengan tatapan tajam, mendengarkan cerita kami dengan seksama. Dia memberi kami ramuan dan mantra untuk digunakan jika ketukan itu kembali. Namun, malam berikutnya ketika kami berkumpul di rumah, ketukan itu kembali. Kali ini lebih keras dan lebih mengancam. Kami melakukan semua yang dukun itu katakan, tetapi ketukan itu tidak berhenti. Kami mulai putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Malam itu, kami memutuskan untuk tidak tidur dan berjaga bersama. Saat tengah malam, ketukan itu mulai berubah menjadi suara teriakan. Kami semua terkejut dan ketakutan. Kakak laki-lakiku mengambil keputusan berani. Kita harus menghadapi mereka. Kita tidak bisa terus bersembunyi. Dengan nyali yang tersisa, kami membuka pintu depan dan melangkah keluar. Di luar, kami melihat sosok bayangan berkeliaran di sekitar rumah. Mereka tampak seperti manusia, tetapi ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang sangat salah dengan mereka. Kami melantunkan mantra yang diberikan oleh dukun, berharap itu bisa mengusir roh-roh tersebut. Namun roh-roh itu hanya tertawa dan semakin mendekat. Saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari arah kuburan muncul cahaya terang dan kami melihat sosok ayah kami. Dengan senyum lembut di wajahnya, dia berjalan mendekati kami dan mengulurkan tangan, seolah-olah ingin memeluk kami. Kami merasa aman dan tenang seketika. Ayah kami mengusir roh-roh jahat itu dengan satu gerakan tangan dan mereka menghilang dalam sekejap. Setelah kejadian itu, ketukan di jendela tidak pernah kembali. Kami tahu ayah kami selalu menjaga kami bahkan dari dunia lain. Kami kembali ke kuburan setiap tahun untuk memperingati hari kematiannya. Dan setelah kejadian itu, kami selalu merasa dia selalu bersama kami, melindungi kami dari segala mara bahaya. Kami terus membersihkan kuburannya, menjaga agar tetap rapi sebagai tanda penghormatan dan cinta kami. Dan setiap kali kami mendengar suara drum dari kejauhan, kami tahu itu tanda bahwa ayah kami masih ada di sana, menjaga dan melindungi kami. Kami juga belajar banyak dari pengalaman itu. Kami belajar tentang kekuatan doa, keberanian, dan ikatan keluarga yang tidak bisa diputuskan oleh apapun, bahkan oleh kematian. Kisah ini menjadi legenda dalam keluarga kami, diceritakan turun-temurun sebagai pengingat akan cinta dan pengorbanan ayah kami. Dan ketika aku menceritakan kisah ini, aku bisa merasakan kehadiran ayahku di sekitarku, seolah-olah dia masih ada di sini, tersenyum dan melindungi kami seperti dulu. Dan setiap kali saya mendengar ketukan kecil atau suara drum di kejauhan, saya tahu bahwa itu adalah tanda bahwa dia masih bersama kami, menjaga dan melindungi kami dari dunia yang tak terlihat.